lihat ke anak di atas itu namanya tukang jagung di perapatan-perapatan itu. Ini tidak benar semuanya. Anggapan-anggapan orang awam, pemahaman orang awam seputar masalah karomah. Dengan demikian, kesaktian diukur yang diatraksikan, didemonstrasikan kepada pasien-pasiennya yang bisa ini, bisa itu, bahkan bisa mengambil penyakit atau memindah ke hewan, semuanya ini adalah bantuan dari jin. Mana ada pengobatan itu cuma ada dua. Kalau ilmiah nggak perlu dalil. Contoh pusing Panadol, nggak perlu mana dalilnya Pak? Ya sudah, minum sembuh nggak sembuh ya ulangi lagi gitu aja. Kalau sekarang tidak ilmiah, mana dalilnya? Contoh pengobatan penyakit anak. Kalau ilmiah tidak dalil, nggak ada dokter. Contoh sekarang kalau kita tanya ilmiahnya mana penyakit dipindah ke AB. Kalau memang ilmiah, kenapa nggak dibuka di universitas negeri, terutama fakultas khusus namanya fisik, fakultas ilmu sihir dan perdukunan. Itu kan fisik, gitu. Udah dibuka. Buktinya nggak ada sampai sekarang. Yang bisa cuma orang-orang itu aja. Berarti di sini nggak beres. Dan kasihan kambingnya Pak. Pagi-pagi belum nyarap udah dikasih tumor. Nah, kiainya boleh kan? Katanya kambing kalau bisa ngomong kurang lancar. Kiai, gue belum nyarap udah dikasih kanker. Pagi-pagi kan boleh. Makhluk tidak berdosa dikasih. Itu. Ini semuanya adalah bukan karomah tapi karomah. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada salat Isya. Kurang berapa menit Isya? Pas. Ya udah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebihnya ada benar. Bukunya itu ada jual di rumah dia Pak? Ada di Pak tadi itu ya, Pak. Berapa wakafnya? Banyak kuota dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena yang terjadi di lingkungan kita mungkin yang sedikit ilmiah itu Pak Ustadz, fenomena anak indigo, ya yang punya indera keenam atau sejenisnya. Jadi bagaimana menurut Ustadz terkait dengan materi tadi? Perlu diketahui bahwa indigo-nya adalah jenis penyakit halusinasi, dan itu bisa difaktori oleh kedua. Yang pertama, mungkin anak ini ketitisan jin karena orang tuanya, nenek moyangnya sudah melakukan deal dan MOU untuk menolong anak cucunya, sehingga ini harus terus dilanjutkan oleh jin, sehingga kadang nempel ke anak ini dan yang lainnya. Atau memang ada konsep syarat, ya, yang itu dua-duanya butuh pengobatan. Jadi intinya anak seperti ini bukan suatu hal kelebihan yang harus kita banggakan, kadang kita ubah. Karena aslinya manusia normal yang ada itu, gak ada indra keenam. Yang punya indra keenam siapa? Yesus. Jadi yang lainnya gak ada. Oleh karena itu bukan suatu kelebihan, tapi penyakit yang harus diobati. Ada lagi. Ya. Terapi dengan hipnotis itu gimana? Hipnoterapi ada dua macam. Hipnoterapi yang dari negara-negara barat dibangun di atas ilmiah dan memahami kejiwaan seseorang, maka ini tidak ada masalah. Tapi hipnoterapi yang lokal kebanyakan menggunakan cara-cara yang mistis dan bantuan jin, maka dihindarkan. Ya, itu tentang masalah hipnoterapi. Bahkan sekarang ada di dalam motivasi anak juga ada istilah hipnosis. Hipnosis itu diterapkan kepada anak-anak yang kurang konsentrasi. Kalau klik-kliknya adalah ilmiah, dibangun di atas dasar-dasar yang memang logis, maka
hipnosis itu tidak ada masalah. Tapi kalau penaklukan anak dengan cara-cara mistis, umpamanya kalau zaman dulu anak yang nggak kerasan dibikin kerasan, nggak betah, itu ada mantra-mantranya. Atau anak yang nggak kerasan di rumah orang tua sendiri, atau di samping ada juga itu menggunakan kekuatan sihir as-sarfu wal adab, atau dua tarik as-sarf untuk memalingkan. Dan ini jenis-jenis sihir yang diharamkan. Dan Rasulullah mengatakan ittaqu as-sab'al mubiqat, bertakwalah kamu terhadap 7 perkara yang menghancurkan, di antaranya adalah as-sihir. Ada lagi? Sebetulnya kita harus deteksi dulu tanda-tanda dukun. Dan ini yang harus kita bisa jelaskan ke masyarakat. Tanda-tanda dukun, apapun bungkusannya, mereknya, walaupun dia yang kiai berkaromah, kalau dia mengobatinya pertama menanyakan nama pasien dan orang tuanya, terutama ibunya, ini dijamin dia dukun. Keduanya, dia biasanya minta sesuatu bekas-bekas pakaian, kopiah, tato, BH, dalam, semuanya ini pasti dukun. Ya, atau membaca mantra-mantra yang kita tidak pahami maknanya. Umat kami, mantra itu sebetulnya kalimat kesepakatan antara orang dengan jin ketika saat terjadi kontak. Yaitu, nah, mantra itu tidak harus bunyi tertentu. Ya, tergantung jinnya itu pesan apa. Nanti kalau kamu ingin ketemu saya, tolong panggil saya dengan umpamanya untuk biru balan waktu makuro, itu mantra untuk maksud buruk katanya. Gitu. Ya namanya aja untuk biru balan waktu pasti makuro, mabur, itu sama mantra kulkutuk kadal kesini. Iya namanya aja kulkutuk pasti kadal kesini. Itu mantra Jawa. Kulkutuk ada mantra Batak ya. Itu coba jamu bingkil kumone asu itu Batak. Ya itu. Nah ini mantra-mantra, intinya mantra itu tidak ada aturan tertentu. Yang penting jin dulu ketika kontak pesan apa. Kalau kamu ingin ketemu saya, tolong panggil dengan isyarat kalimat ini. Dan nanti datang. Ustaz Dana itu. Ya, apa aja. Dana, sama. Ya. Apa? Sholat berjamaah nisfu Sya'ban dinyatakan oleh para ulama adalah merupakan sholatul bid'ah. Karena pertama kali yang melakukan adalah orang tidak dikenal pada abad keempat di Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu menyebar dari masjid ke masjid, akhirnya menjadi masyarakat. Yang sahih, ya, nisfu Sya'ban memang ada keutamaan. Tapi kita kejar dengan cara yang telah disyariatkan, bukan dengan cara suka-suka hati kita, apalagi untuk di masjid, bawa air untuk dibacain Yasin sekian kali. Akhirnya ada perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, ya. Di belakang buku ini, di bab terakhir sudah saya lengkapi dengan kiat terapi untuk menghilangkan gangguan sihir, penyembuhan gangguan sihir, benda keramat dan kesurupan jin. Cara menghilangkan pengaruh susu, jimat, teri, semuanya. Termasuk di sini saya turunkan ayat-ayat yang sangat ampuh untuk peruqyah, baik gangguan jin maupun sihir, yang berdasarkan pengalaman para ulama dan pengalaman saya beberapa tahun dulu pernah melakukan ini, dan ternyata sangat bagus ya, dibalik
ya, bacakan terus insyaallah hilang. Itu intinya tindakan kita berdua sebelum kena itu lebih lama preventif. Dan obat itu ada 3, obat yang ilmiah, obat syariah, ada obat perpaduan antara ilmiah dengan syariah. Ya, itu lebih bagus. Seperti sholat itu perpaduan antara medis sama syariat. Adapun pengobatan medis, zaitun atau saud dan semuanya madu, termasuk obat-obat yang dijual di apotek, syariah seperti zikir dan yang lainnya, ada perpaduan di antara kedua. Dan masya Allah tidak ada suatu ruqyah yang paling ampuh kecuali dengan suratul Fatihah dengan Zam-Zam. Bahkan ini ditegaskan bolak-balik di buku-buku Ibnu Qayyim. Pengalaman beliau di Mekah, pernah sakit parah mencari dokter tidak menemukan, akhirnya mengambil Zam-Zam kemudian dibacakan suratul Fatihah, maka dia menemukan kesembuhan yang sangat dahsyat. Di Al-Fatihah itu kayaknya bahkan suratul Fatihah sampai disebut suratul Ruqyah karena sangat ampuh untuk ruqyah, tapi tidak dengan cara orang-orang Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah mati Al-Fatihah, hidup Al-Fatihah, haji Al-Fatihah, bolak balik mati urip Al-Fatihah. Ya kan, sekali-kali ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah. Oh, gak berani kan? Karena imamnya jaga apa-apa. Lagi jamaah. Tahlilan Quran Badar Al-Fatihah. Sekali-kali dong Al-Baqarah. Memang yang bisa dikirim bukan Fatihah aja. Kalau kita yakin bahwa itu pendapat ulama, Quran bisa nyampe ke mayit, kan bukan hanya Fatihah toh. Kadang-kadang sumbangan masjid 100.000 Al-Fatihah, 25.000 nggak dikirim-kirim, boleh nambah 100 Al-Fatihah. Masya Allah, patungan sama gue ya. Ini diskriminasi surga karena yang ngirim 5.000, 10.000 Al-Fatihah 30. Kalau 100.000 foto. Ini mohon penjelasan di manakah kesesatan tasawuf. Waduh, enaknya gini Pak. Nah, tahun depan aja kita bahas tasawuf. Saya sebetulnya membawa buku Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Al-Qusairi ini adalah salah satu tokoh sufi. Dan masya Allah, dari buku itu saja kalau kita bacakan nanti antum bisa mengetahui mana kesalahan. Dan derajat langsung pikir menurut petunjuk tokohnya, dan dia punya syariat pikir sendiri. Makanya tarikh itu cara jalan untuk masuk kepada spiritual karir tasawuf. Untuk mendidik karir tasawuf, orang tasawuf menempuh 2 cara. Tarikh itu cara menyiksa diri untuk mendetoksin syahwatnya, sehingga setelah hilang maka dia akan ketemu sama Allah manunggal. Sehingga menurut Abu Hamid Al-Ghazali sifat-sifat Allah manunggal ke dia, tapi kalau menurut Wahdatul Wujud yang manunggal zatnya. Ini perbedaan antara tasawufnya Abu Hamid Al-Ghazali dengan Ibnu Arabi Al-Halabi. Kalau tasawuf Ghazali hanya meyakini yang manunggal adalah sifat-sifat khususnya Allah. Artinya sifat-sifat Allah itu bakal akan netis kepada orang tersebut sehingga mampu menyingkap tabir gaib, merusak jero ningkara, merusak dulu winara menurut versi Ronggo Warsito. Nah, yang cara kedua adalah dengan cara zikir. Dan zikir di dalam pandangan tasawuf itu ada tingkat-tingkat. Pertama zikir syariat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian meningkat lagi menjadi zikir tarekat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu